sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimana mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki Santo Franciscus Xaverius, Katedral Merauke, dan barangkali umat dari paroki-paroki lain yang datang mengikuti misa pada sore hari ini. Yesus ditolak saat ia masuk ke kota asalnya. Pertanyaan yang mengganggu, mengapa? Mengapa begitu? Untuk menjelaskan hal itu, saya akan mendahului dengan sebuah ilustrasi. Saya membawa 3 jenis kacamata. Saat ini saya memakai kacamata putih, warna netral. Baju suster putih, ya tetap putih. Plafon putih akan tetap putih. Sekarang saya cabut kacamata putih netral dan saya pakai kacamata hitam. Nah, warna putih berubah. Bukan karena suster punya baju warna hitam, tapi kacamata saya yang berwarna hitam. Suasana menjadi gelap, bukan karena gelap ruangan ini, tapi karena kacamata saya gelap. Saya copot. Sekarang saya ganti kacamata. Wah, merah. Baju suster yang putih itu nampak merah-merah. Bukan karena suster pakai baju merah,
tapi saya memakai kacamata merah. Dan suasana di dalam gereja ini semua berwarna merah. Dari ilustrasi ini saya mau masuk dengan penjelasan ini. Objek di luar saya itu berubah-ubah sesuai dengan kacamata warna yang saya pakai. Warna dunia begitu subjektif, tergantung kacamata yang saya pakai. Harap sampai di sini umat mengikuti. Mari kita masuk ke dalam bacaan Injil hari ini. Semua orang Nazaret tahu siapa itu Yesus. Mereka kenal orang tuanya. Yosef seorang tukang kayu. Seharian ia bergumul dengan kayu, paku, martelu, gergaji. Bukan akademisi. Mamanya Maria, wanita sederhana. Keseharian mungkin memasak, mencuci, pekerjaan rumah tangga. Bukan seorang aktivis perempuan yang bergerak tampil hebat di masyarakat. Yosef dan Maria, keluarga sederhana. Dan dipastikan mereka datang dari kalangan biasa. Tidak punya posisi, tidak punya kedudukan. Bukan pejabat pemerintah Romawi, bukan juga pejabat agama. Kaum Farisi, ahli Taurat. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari umat paroki Katedral Merauke, dari profil keluarga semacam inilah Yesus dilahirkan dalam kesederhanaan. Dalam keluarga semacam inilah Yesus dibesarkan dalam kemiskinan. Dalam keluarga semacam itulah Yesus dididik dengan segala kekurangan. Orang Nazaret tahu betul kondisi Yesus dan familinya. Sehingga bagi orang Nazaret, Yesus itu tidak lebih dari pemuda Nazaret kebanyakan. Yesus tidak lebih dari anak seorang tukang kayu. Yesus tidak punya pendidikan tinggi. Yesus tidak masuk dalam pejabat pemerintah maupun pejabat agama. Dengan kata lain, orang Nazaret melihat Yesus dengan memakai kacamata warna. Warna apa? Warna tidak laku. Warna apa? Warna bodoh. Warna apa? Warna sederhana dan tidak berpendidikan. Warna apa? Warna tidak masuk hitungan. Warga kelas 1. Akibatnya, hari ini dalam Injil, saat Yesus tampil beda di kota asalnya, bicara dengan penuh wibawa, bicara penuh meyakinkan, penampilannya berbobot, orang pintar. Heran, orang Nazaret menolak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, orang Nazaret sama Yesus saat ini tidak ada lagi. Betul. Tapi saya harus katakan, orang Nazaret zaman ini, zaman modern, masih ada, masih hidup. Sekarang di sini tak terkecuali di Merauke. Maka kalau itu betul, ada orang Nazaret Papua, ada orang Nazaret pendatang, ada orang Nazaret Merauke, ada orang Nazaret paroki Katedral, ada orang Nazaret Bambu Pemali, ada orang Nazaret Kelapa Lima. Hah? Di mana kita temui orang-orang itu? Mohon perhatikan baik-baik. Ada sebuah gejala umum di mana sering orang menilai sesama dengan generalisasi, pukul rata.
atas dasar suku. Begitulah terjadi. Saya tidak tahu di Merauke. Saya pastor katedral Timika, dan saya punya pengalaman. Suku tertentu diberi merek, cap, dengan rupa-rupa label. Ada suku pemabok, ada suku pembohong, ada suku tidak jujur, ada suku kasar, ada suku bodoh dan terbelakang, ada suku pembunuh, ada suku yang suka bikin ribut, dan berbagai merek lainnya. Nah, orang Nazaret zaman ini dapat kita lihat dari apa yang keluar dari mulutnya, dari omongannya. Apa omongan orang Nazaret zaman ini? Contoh, maaf, saya tidak mau menyinggung suku manapun. Orang-orang Nazaret zaman ini akan omong begini: dasar Papua, dasar Kei, dasar Makassar, dasar Batak, dasar Toraja, dasar Cina, dasar apa lagi? Dasar Jawa, dasar Manado. Ungkapan-ungkapan semacam ini keluar dari mulut orang Nazaret zaman ini yang menilai orang atas dasar suku asal, tanpa melihat pribadi orang yang bersangkutan. Ini sangat tidak adil, sangat menyedihkan, dan sangat menyakitkan. Begitulah di masyarakat. Saya bisa menyebut beberapa ilustrasi. Ada seorang anak Papua, katakanlah suku Marin. Dia pergi sekolah di luar Papua, mendapat gelar kesarjanaan tingkat tertinggi, dan dia pulang membawa gelar itu. Tahu apa tanggapan orang? Sebentar juga dia mabok. Hah? Kenapa kau begitu bodoh menilai orang? Betul, ada banyak orang dari sukunya mabok, tapi tidak semua orang Marin itu mabok. Termasuk yang berhasil dalam studi ini. Di sini orang Nazaret masih hidup. Ternyata ada seorang anak pendatang. Dia menggagas sebuah proyek kemanusiaan di tanah Papua. Tanggapan miring yang muncul dari sebentar orang, sebentar juga uang itu dia ambil, dia bawa pulang, bangun di kampung halaman. Hei, betul ada orang pendatang yang mencuri dan bawa pulang hasil pekerjaan proyeknya untuk membangun kampung halaman. Tapi tidak semua orang pendatang seperti itu. Kenapa kau begitu bodoh? Tidak semua orang pendatang seperti itu. Ayolah, come on. Di saat seorang yang dulunya terlibat perkara asusila, ya, orang semua tahu dia punya persoalan, perkara moral. Tapi sekarang orang itu jadi baik. Jadi baik, dia mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Paroki. Komentar orang, sebentar jadi anggota Dewan Paroki, dia bikin masalah lagi. Astaga, kenapa kau bodoh begitu kah? Manusia bukan besi, bukan kayu yang sekali dibentuk tetap berbentuk itu. Manusia itu berkembang, dan bisa jadi dulu dia memang moralnya bejat, tapi sekarang dia sudah jadi orang baik. Kenapa kita tetap memasang mati orang dalam posisi tertentu atas dasar latar belakangnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, umat paroki katedral Santo Fransiskus Xavierus Tegal Merauke, kita belajar apa dari pesan Injil hari ini? Mohon dengar baik-baik. Penilaian terhadap orang lain itu perlu, bahkan harus. Tapi penilaiannya bagaimana? Kalau memang Yesus itu hebat, pintar, walau dari keluarga sederhana,
Kenapa tidak terima dia? Terima dong. Terima kenyataan bahwa Yesus hebat. Kalau memang anak asli Papua punya prestasi, gemilang dari studinya, walau sukunya masih sederhana, mengapa kita tidak akui dia? Akui dong. Kalau memang ada orang pendatang punya niat baik dalam proyek kemanusiaan di tanah ini, walau ada pendatang lain yang cari uang, cari keuntungan, dan dia mau lari uang, tapi yang satu ini tidak. Terima dong. Terima kenyataan ini. Kalau oknum tertentu saat ini dia mau jadi aktif melayani di gereja sebagai anggota dewan paroki, walau dulu dia terlibat perkara, tapi sekarang dia sudah baik kan? Dia sudah baik. Terima dong kenyataan ini. Saya akan menutup khotbah ini dengan menegaskan, di zaman ini ada banyak orang punya nasib sama dengan Yesus. Dan di zaman ini pula ada banyak orang bermain seperti orang Nazaret. Jika demikian, mohon perhatikan dan dengar baik-baik. Pertama, siapa yang bernasib sama dengan Yesus, kita ucapkan kepadanya, jangan mundur, jangan menyerah, maju terus dalam penampilan terbaikmu. Engkau punya tugas berat sama dengan Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama. Jangan mundur, maju terus, tampilkan performamu yang terbaik, dan orang akan mengakui dirimu. Kedua, siapa yang bermain sebagai orang Nazaret, kita serukan, stop sudah dengan penilaian bodohmu itu. Terimalah saudaramu sebagaimana sekarang dia ada. Titik. Manusia itu kan makhluk yang berkembang, bisa berubah. Maka nasihat untukmu adalah, bukalah kacamata warnamu dan terimalah saudaramu apa adanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.